seri kedua, episode 15. Viko terdiam, lalu menatap Angela dengan sangat lekat. Mendapatkan tatapan itu membuat Angela khawatir jika kopi buatannya salah. Maaf, karena lancang telah menambahkan gula aren. Aku akan membuatkan yang baru. Angela mengambil gelas yang berisi kopi, lalu tangan Viko menahannya. Angela menatap ke arah tangannya, lalu menatap ke arah Viko. Kopi buatanmu sangat enak, pujinya. Angela menganggukkan kepalanya, lalu menarik tangannya dari bawah tangan Viko. Dia segera berlalu meninggalkan ruangan itu. Entah kenapa detak jantungnya berdetak cukup kencang. Sejak semalam ketika Viko menyematkan kembali cincin di jari manisnya, dan ketika mereka saling menatap beberapa saat, detak jantung Angela seperti tidak normal. Apalagi tadi ketika Viko kembali menatapnya dan memegang, atau lebih tepatnya menahan tangannya, membuatnya gemetar. Sama halnya dengan Angela, Viko terdiam beberapa saat, lalu menatap gelas kopi yang ada di depannya. Mengambil gelas kopi, lalu menyesap secara perlahan. Dia teringat tentang sosok almarhumah istrinya. Kenapa manik matanya bisa sama? Gumamnya yang menurutnya aneh. Apakah ini hanya kebetulan saja? Viko membayangkan manik mata Angela. Dan karena kecerobohannya dia menumpahkan gelas kopi ke pakaiannya. Ah sial, gerutunya dan langsung berdiri. Dia segera keluar dari ruang kerja. Bi, teriaknya. Tidak ada sahutan dari siapapun, hanya Angela yang menyahut. Bibi lagi ke pasar, sahutnya. Jika Bibi datang, katakan kepadanya untuk membersihkan ruang kerja, ujar Viko sembari berlalu ke kamarnya. Angela dapat melihat bercak kopi pakaian pria itu. Dia segera ke dapur dan mencari sesuatu yang bisa digunakannya untuk membersihkan ruangan itu. Mengambil kain lap dan kain pel, dan membawa kedua alat itu ke ruang kerja. Gelas kopi terlihat telah kosong, dan terlihat kursi kerja Viko ada sisa kopi dan juga di lantai. Angela mengelap sisa kopi di kursi, lalu dia jongkok dan mulai membersihkan lantai. Viko kembali ke ruang kerja. Pada saat itu, pintu tidak tertutup rapat, sehingga Angela tidak tahu jika Viko telah kembali lagi ke ruang kerja. Sama halnya dengan Viko yang tidak tahu jika Angela sedang berada di balik meja kerjanya. Dia berjalan mendekati meja kerja, dan Angela tiba-tiba berdiri, sehingga Viko menubruk tubuh Angela. Ah! Angela terhuyung ke belakang, tapi dengan sigap, tangan Viko memeluk pinggang dan tubuh wanita itu. Mereka saling pandang beberapa saat, dan pose mereka seperti sedang melakukan dansa. Angela tersadar, dia memegang lengan pria itu lalu mengangkat tubuhnya. Maaf, ujar Angela sembari merapikan kain pel yang terjatuh di lantai. Aku yang minta maaf karena telah menabrakmu, sesal Viko. Tidak, aku yang salah karena membersihkan ruangan itu tanpa izin darimu. Sautnya tidak mau Viko salah menilainya. Dia berlalu meninggalkan ruang kerja, dan Viko diam sembari menatap ke arah pintu. Dan lama-lama, bayangan Angela menghilang. Dia kembali melanjutkan gambar, dan entah kenapa, kejadian tadi seperti menari-nari di pelupuk matanya. Pada saat menabrak Angela, posisi mereka cukup dekat, dan hampir saja dia mencium pipi wanita itu. Viko memijat dahinya, sembari melupakan kejadian tadi. Menatap gambar yang ada di depannya, dan wajah Angela kembali muncul di hadapannya. Kenapa denganku? Viko menghembuskan nafasnya, lalu menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi. Dia menggelengkan kepalanya, agar tidak memikirkan Angela. Tidak salah jika dia mulai tertarik dengan wanita itu, karena Angela juga akan menjadi istrinya. Tapi dia tidak ingin menyakiti Vita, karena Vita tahu jika dia menikahi Angela karena Naura, bukan cinta. Suara pintu kembali diketuk. Masuk, titahnya. Wanita parubaya yang merupakan pembantu di rumah itu masuk ke dalam dengan membawa beberapa kertas. Pak, ini ada surat. Si Bibi meletakkan di atas meja Viko. Makasih, Bi. Oh iya, katakan kepada Angela untuk membuatkan kopi baru. Baik, Pak. Wanita parubaya itu dapat melihat jika kopi buatan Angela telah habis. Dia membawa gelas kotor itu ke dapur, lalu menghampiri Angela yang sedang melamun di dekat jendela. Melamun apa? Goda si Bibi. Bibi, Angela menoleh. Bapak minta dibuatkan kopi lagi. Angela menganggukkan kepalanya, lalu berjalan ke dapur diikuti si Bibi. Biasanya, kopi buatan ibu tidak pernah habis, tapi kopi buatan Mbak Angela langsung habis. Bibi salah, kopi buatanku bukan habis diminum Pak Viko, tapi habis karena tumpah. Jelasnya sembari mengambil biji kopi, lalu mulai memasukkan ke mesin kopi. Oh, jadi Bibi salah ya? Iya, Bibi salah. Aku saja tadi barusan membersihkan ruangannya. Jelasnya lagi. Dan menyelesaikan meracik kopi, tidak lupa memberikan gula aren dan tambahan susu. Setelah selesai, dia menyerahkan ke wanita parubaya itu. Bi, tolong bawakan ke ruangan Pak Viko ya, pintanya. Ya enggak lah, nanti kalau Bibi yang bawa, dipikir Pak Viko yang buat ini Bibi, tolaknya.
Ya biarkan saja Pak Viko berpikiran seperti itu. Karena kejadian tadi dia merasa sungkan untuk kembali bertemu dengan Viko. Dia takut untuk jatuh cinta. Apalagi dia tahu jika cintanya tidak mungkin disambut. Karena dari awal Viko sudah mengatakan kepadanya jika pernikahan mereka nantinya bukan karena cinta, melainkan karena Naura. Ya nggak boleh seperti itu, tolak si Bibi, sembari memperhatikan Angela. Dia dapat melihat wanita itu terlihat gugup. Maaf, Bibi bukan mau ikut campur, tapi Bibi mendengar dari mulut Nona Naura, katanya Mbak Angela mau menjadi ibunya juga. Apa itu benar? Pertanyaan itu membuat Angela langsung menoleh ke arah wanita itu. Aku tidak tahu, Bi. Naura tiba-tiba memintaku jadi ibunya, padahal dia sudah mempunyai ibu. Jelasnya sebenarnya enggan menerima lamaran Viko. Ibu Vita itu ibu sambung. Mereka sudah lama menikah, tapi belum punya anak. Dan Naura sering bertanya, kapan diberi adik? Ketika itu Bibi melihat sendiri kalau ibu dan bapak langsung diam. Tidak tahu apa masalahnya, sampai sekarang mereka belum diberi momongan ceritanya. Biarlah itu menjadi rahasia mereka, saut Angela sembari memindahkan gelas ke nampan. Lalu wanita parubaya itu memperhatikan cincin yang ada di jari manis Angela. Apa ini cincin almarhumah ibunya Nona Naura? Tanyanya sembari menunjuk ke arah jari manis Angela. Wanita itu langsung menatap ke arah si Bibi. Dia bingung kenapa semua orang sampai tahu tentang cincin peninggalan almarhumah istrinya Viko. Sebelum ibu meninggal, ibu pernah berpesan kepada Pak Viko untuk menyimpan cincin ini. Katanya berikan kepada wanita yang menurut Pak Viko pantas untuk menjadi Bu Naura, ceritanya. Seketika Angela merinding. Dia menatap cincin itu dengan lekat. Bibi ingat itu. Jadi menurut Bibi, mungkin Pak Viko merasa Mbak Angela pantas menjadi Bu Naura. Bibi ngomong apa sih? Memang benar, Pak Viko memintaku untuk menjadi istrinya. Itu karena permintaan Naura. Dan mengenai cincin ini, sebenarnya ini hanya sementara di jari manisku. Nanti ketika tidak sibuk, Pak Viko akan memberikan cincin baru untukku. Jelasnya lalu membawa nampan ke ruang kerja. Aku harus memaksa Viko untuk menerima cincin ini, gumamnya. Mengangkat tangannya ke atas pintu, lalu mengetuk. Ketika mendengarkan sahutan dari dalam, dia memegang gagang pintu. Tapi entah kenapa detak jantungnya berdetak kencang. Masuk, tinta Viko lagi. Angela menghembuskan nafasnya, lalu menggerakkan gagang pintu dan masuk ke dalam ruangan itu. Viko terlihat menatap ke arahnya. Bahkan tatapan pria itu seperti terus mengikuti gerakannya. Dia meletakkan gelas di atas meja, lalu kembali melepaskan cincin di jari manisnya. Apalagi ini? Viko menunjuk kembali cincin yang ada di hadapannya. Aku tidak bisa menggunakan cincin ini. Cincin ini punya Naura, tolaknya. Viko langsung menghembuskan nafasnya secara kasar. Dia menatap pekerjaannya yang menumpuk, lalu menatap ke arah wanita yang menurutnya mempunyai pendirian yang kuat. Bersiap, kita pergi sekarang. Kemana? Angela bingung. Mencari cincin untukmu. Tidak perlu, tolak Angela. Apa artinya ini? Apa kamu menolak lamaranku? Angela menganggukkan kepalanya. Dan terdengar suara Viko berdecak kesal. Angela, aku sudah mendaftarkan pernikahan kita. Tapi kenapa kamu membatalkan semuanya? Kalau karena cincin, oke, aku berikan yang baru. Tapi jangan batalkan ini. Aku mohon, penuhi keinginan Naura, ujar Viko sembari beranjak dari kursi kerjanya. Aku takut. Takut apa? Takut tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk Naura. Kamu bisa, Angela. Vita juga awalnya seperti itu. Tapi aku meyakininya. Sautnya sembari memegang kedua pundak Angela, lalu menatap mata itu. Viko menilik lebih dalam mata itu, dan Angela buru-buru menundukkan kepalanya. Aku melakukan ini untuk Naura, sahut Angela lalu berlalu. Viko kembali menatap wanita itu, yang bayangannya telah hilang. Dia melirik kopi yang ada di atas meja, dan langsung menyesap kopi itu sampai habis. Setelah itu mengganti pakaiannya dengan setelan jas. Karena rencananya setelah selesai membelikan cincin baru untuk Angela, dia akan kembali ke kantor. Viko menyimpan kembali cincin almarhumah istrinya ke dalam berangkas, lalu keluar dari kamar dan mendapati Angela sedang menunggunya. Entah kenapa, ketika melihat wanita itu bibirnya langsung menyunggingkan senyuman. Angela yang memperhatikan terlihat bingung. Viko? Iya? Viko gugup sembari melirik wanita itu. Bi, kami mau pergi ke toko perhiasan. Jika ibu tanya, katakan saja seperti itu, ujar Viko. Baik, Pak. Mereka sama-sama keluar dari rumah, menuju garasi mobil. Viko membukakan pintu untuk Angela. Wanita itu menatap Viko beberapa saat. Ayo, Viko menggerakkan kepalanya, dan Angela masuk ke dalam mobil. Lalu pria itu memutari mobil dan duduk di belakang kemudi, menyalakan mesin mobil dan memakai sabuk pengaman. Dia melirik ke arah Angela yang kesusahan menarik sabuk pengaman.
Tarik yang kuat, ujar Viko. Angela menarik seperti yang dikatakan Viko, tapi sabuk itu tidak bergerak. Viko mendekat, lalu menarik sabuk pengaman yang macet. Dengan seperti itu posisi mereka cukup dekat. Angela sampai menahan nafasnya karena dia dapat mencium aroma maskulin pria itu. Dia buru-buru memalingkan wajahnya ke arah samping kanan, agar wajahnya tidak terlalu dekat dengan wajah Viko. Ini macet, ujar Viko sembari menarik-narik sabuk pengaman itu. Dan ketika berhasil, Viko meletakkan di sisi kanan Angela, sehingga wajah mereka kembali bertemu. Viko menatap wajah wanita itu, begitupun dengan Angela. Terima kasih, ujar Angela lalu menjauhkan wajahnya dari dekat Viko. Menghindari jangan sampai mereka saling menyentuh, apalagi berciuman, karena posisi mereka cukup dekat, dan kemungkinan itu bisa saja terjadi. Angela harus sadar, begitupun dengan Viko harus sadar. Walaupun mereka akan menikah nanti, tapi mereka tidak boleh melakukan itu sampai mereka benar-benar telasah menjadi pasangan suami istri. Bersambung.